Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku mendapat informasi dari salah satu petinggi negara bahwa Hakim Konstitusi akan mengabulkan permohonan sistem pemilu. Artinya sistem pemilu akan berubah dari terbuka menjadi tertutup. Saya dihubungi salah satu pimpinan tinggi negara yang mengatakan, Mas Denny, tolong begini. Saya bilang, loh kenapa? Ini putusan MK-nya sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda 2 atau 3 tahun. Saya bilang, wah, loh sudah seberapa konfirm ini? Ya itu. Jadi ini satu informasi yang keluar dari, ya tidak saya bisa sebutkan begitu, namanya dan posisinya apa, tapi sangat strategis. Jadi tidak bisa saya anggap itu informasi yang sambil lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini adalah informasi yang perlu kita sikapi. Jangan sampai kemudian sudah terjadi dan kita kemudian terbelalak semuanya. Saya juga sudah lama mendengar salah satu skenario yang mungkin bisa dibuat untuk menunda pemilu, which is itu adalah niat yang betul-betul sungguh-sungguh dari kekuatan yang saat ini berkuasa, adalah melalui sebuah putusan pengadilan. Saya sudah pernah singgung beberapa waktu yang lalu, misalnya mengabulkan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Dari open list PR system atau proportional representation system menjadi closed list PR system. Jadi proportional representation system tetapi yang daftar calon tertutup. Sekedar mengingatkan saja bahwa Indonesia pernah menyelenggarakan sistem proporsional tertutup itu sejak pemilu 55 sampai pemilu 1999. Lalu pemilu 2004 sampai 2019 proporsional terbuka. Nah, kita akan bahas lagi ya, kita ulangi lagi apa yang pernah saya sampaikan. Sekarang pertanyaannya adalah ini akan menjadi an entry point untuk menunda pemilu. Saya bisa memperkirakan skenarionya begini. Ketika MK mengatakan bahwa yang konstitusional adalah proporsional tertutup, walaupun itu nggak benar, nanti kita akan bahas, maka MK akan memberikan sebuah catatan bahwa untuk menerapkan proporsional tertutup itu misalnya sesuai dengan prinsip konstitusi kedaulatan rakyat bla 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 bla, maka harus diadakan konvensi partai atau rekrutmen terbuka partai politik dan itu kemudian dilaporkan dan macam-macam bla 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 bla, yang akhirnya mengatakan bahwa untuk melaksanakan putusan MK itu maka mau tidak mau pemilu harus ditunda. Maka penundaan itu ya dihitung saja misalnya 2 tahun. Karena untuk sosialisasi, untuk melakukan konvensi partai politik. Ketika saya di Afrika Selatan misalnya, untuk nasional mereka melakukan yang namanya proporsional tertutup tapi dengan konvensi partai politik. Misalnya di tingkat desa, masuk siapa-siapa pengurus di tingkat kecamatan ya, ranting. Masuk siapa-siapa saja pengurus di tingkat ranting untuk dinominasikan plus calon-calon yang memang diseleksi secara terbuka. Konvensi tingkat ranting. Hasil di tingkat ranting masuk di tingkat kabupaten kota, yaitu pengurus kabupaten kota plus yang dipilih di kabupaten kota secara konvensi. Sampai kemudian tingkat nasional. Nah, Sobat era sekalian, untuk menyelenggarakan hal seperti itu, seperti di Afrika Selatan itu, ya butuh waktu minimal 2 tahun. Maka ada legitimasi bagi KPU yang barangkali sudah captured by the state untuk mengatakan pemilu ditunda karena harus melaksanakan putusan MK. Hati-hati ini. Jadi
Kenapa ini dikemukakan atau saya kemukakan atau Denny Indrayana kemukakan? Agar ini tidak terjadi. Agar informasi yang disampaikan oleh Denny dari seorang pejabat tinggi negara itu tidak terjadi. Jadi mungkin saja ada niatan, dia mendengar niatan itu, bahkan mungkin bagian dari skenario niat itu, tetapi dia sendiri menolak karena dia pejabat di lingkungan itu, sehingga caranya adalah dia bocorkan ke Denny Indrayana. I don't know exactly. Ya, dan tentu Denny tidak bisa mengatakan siapa orangnya. Nah, marilah kita cegah sama-sama upaya untuk menggagalkan atau menunda pemilu ini. Kita tahu bahwa putusan pengadilan negeri itu sudah jelas dibatalkan. Walaupun ada maksud coba-coba. Kalau kita remind keinginan untuk menunda pemilu itu sudah disampaikan jauh-jauh hari, 2 tahun yang lalu oleh beberapa menteri Jokowi, salah satunya Bahlil Lahadalia. Nah, tetapi kemudian ada penolakan dari masyarakat. Justru yang paling besar atau paling kuat keinginan menolaknya adalah the ruling party, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gagal. Kemudian dicoba melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan Partai Prima, gagal juga karena ada penolakan masyarakat. Nah, sekarang sepertinya mau dicoba lagi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang barangkali dianggap jauh punya legitimasi. Hati-hati. Karena saya mengatakan saya sedih terus terang dengan Mahkamah Konstitusi sekarang. Dia bukan lagi the guardian of the constitutions, tapi the guardian of the ruler. Jadi dia adalah penjaga dari penguasa, centeng dari penguasa. Ya, sorry to say. Mulai dari proses rekrutmennya, orang-orangnya. Saya mengatakan orang-orangnya cuma representasi dari kekuasaan saja, majority adalah representasi dari kekuasaan. Sobat semuanya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Gak mungkin rasanya Denny Indrayana menyampaikan sebuah informasi yang tidak dia peroleh. Pasti benar informasinya. Saya bisa menduga siapa orangnya yang sering berhubungan dengan dia, pejabat tinggi yang sering berhubungan sama dia ya. Dalam beberapa kesempatan dia menceritakan kan, orang tersebut misalnya mampir ke Melbourne. It could be possible. Saya duga, I guess ya, saya duga. Artinya belum tentu juga dia, tetapi saya duga. Dan saya tidak bisa sebutkan namanya juga karena namanya menduga-duga. Jangan sampai kemudian dibantah dan kita tidak punya alat untuk melakukan counter. Mending kalau begitu, kalau dibilang menyebarkan berita bohong bagaimana? Ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Itu satu bagian sebenarnya. Bagian kedua, saya merenung berkali-kali apa dasar MK untuk kemudian mengubah sistem pemilu itu. Dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Apa alasannya? Saya mikir apa alasannya. Pakai logika Yusril atau logika PDIP. Enggak masuk. Karena logika Yusril dan logika PDIP itu mengatakan bahwa sistem pemilu di konstitusi kita adalah proporsional tertutup karena pesertanya adalah partai politik. Itu tidak benar secara teori berpemilu dan tidak benar juga dari fakta histori pemilu kita atau sejarah pemilu kita. Sejarah pemilu kita jelas-jelas dan tegas-tegas ya membuktikan bahwa pada pemilu 1955 meskipun sistem pemilunya proporsional tertutup, pesertanya tidak semua berasal dari partai politik. Ada perseorangan yang menjadi peserta partai politik dan fortunately orang itu menang. Ya, orang itu menjadi pemenang pemilu dan mendapatkan 1 kursi. Yaitu namanya di urutan ke-28 yaitu R. Sujono Prawiro Sudarso. Ya, jadi R. Sujono Prawiro Sudarso.
Dan di sini juga bahkan sepertinya ada juga yang bukan berasal dari partai politik, tapi kita tidak tahu ya apakah misalnya Angkatan Komunis Muda ini partai politik atau bukan. Mendapatkan 1 kursi juga. R. Sujono Prawiro Sudarso dengan suara 53.306 ya, atau 0,14% itu mendapatkan 1 kursi. Dia mendapatkan kursi yang ya tidak bisa dibilang kursi terakhir, tetapi dia mendapatkan 1 kursi dengan perolehan suaranya. Itu membuktikan bahwa tidak benar sistem pemilu tertutup itu pesertanya harus dari partai politik. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem pemilu tertutup atau proporsional tertutup? Sistem pemilu itu berkaitan dengan konversi suara menjadi kursi. Kalau didasarkan pada proporsionalitas perolehan suara dari peserta pemilu, entah itu partai politik atau perseorangan, maka dia disebut dengan sistem proporsional. Kebetulan saja konstitusi kita sudah membatasi bahwa untuk pemilihan anggota DPR hanya partai politik yang boleh ikut. Tapi tidak ada kaitannya antara kepesertaan partai politik dengan keharusan menggunakan sistem proporsional tertutup. Jadi saya nggak masuk akal apa legitimasinya. Saya merenung-renung kira-kira celah tikus apa yang mau dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan perubahan sistem pemilu itu. Lalu apakah proporsional terbuka lebih baik daripada proporsional tertutup? Saya tidak mengatakan demikian berkali-kali. Yang saya katakan berkali-kali adalah bahwa sistem pemilu itu ditentukan oleh DPR sendiri sebagai pembentuk undang-undang bersama Presiden dengan masukan DPD dan tentu partisipasi masyarakat dalam law making proses yang baik, yang partisipatif. Kita boleh kok mengubah sistem pemilu, tapi not by the Constitutional Court atau MK, tetapi oleh pembentuk undang-undang. MK seharusnya tidak go forward, tidak maju lebih jauh, karena ini tidak ada kaitannya menurut saya dengan isu konstitusionalitas. Mau terbuka atau tertutup, itu semata-mata harus didasarkan pada evaluasi pembentuk undang-undang. Dan ya jangan dilakukan di tengah proses seperti ini, di mana sudah ada rekrutmen caleg dan lain sebagainya. Kalau mau dievaluasi nanti pasca pemilu 2024 silakan evaluasi apakah sistem proporsional terbuka itu harus diganti atau tidak. Padahal saya mengatakan bukan soal terbuka dan tertutupnya yang harus kita lihatkan adalah tapi political will, keinginan dari elit-elit negeri ini untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang bersih. Itu soalnya. Maksudnya apa? Contoh misalnya, kalau mau menciptakan pemilu jujur dan bersih, 1, diskualifikasi semua yang melakukan politik uang. Yang kedua, penghitungan suaranya hanya di satu tempat once for all, selesai. Misalnya setelah pencoblosan semua surat suara dan kod yang dimasukkan ke kotak suara, lalu proses penghitungannya dilakukan 1 kali saja di sebuah stadion. Sepak bola kah, gelora kah, tanah lapang yang diberi tenda kah, dan lain sebagainya. Lakukan penghitungan sekali di situ. Jadi untuk anggota DPRD kabupaten kota selesai di situ, untuk DPRD provinsi selesai di situ, untuk nasional selesai di situ juga. Maka saya jamin akan tidak ada kecurangan. Paling tidak kecurangan itu akan minim sekali. Karena apa? Karena penghitungan suaranya hanya 1 tingkat saja. Atau bisa juga dikombinasikan, tetap ada penghitungan di TPS, tapi setelah itu 1 kali di stadion itu. Saya lihat itu di Birmingham misalnya, gak ada penghitungan bertingkat yang memungkinkan kemudian orang melakukan kecurangan. Karena kecurangan yang paling gampang adalah kecurangan di rekapitulasi. Karena hanya mengubah distribusi angka.
Tapi kalau kecurangan di penghitungan manual di TPS, saya kira jauh lebih sulit. Karena itu sifatnya fisik. Tapi kalau sudah rekapitulasi, waduh, mengubah distribusi suara itu mudah sekali. Apalagi untuk pemilihan presiden. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan mereka yang berniat untuk menunda pemilu dengan menunggangi putusan MK itu tidak bisa melaksanakan niatnya. Satu. Kedua, mudah-mudahan MK tidak makin terprosok sebagai the guardian of the ruler. Ya. Tetapi kembali ke hitaunya sebagai the guardian of the constitution. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan jadi centeng kekuasaan, tapi jadilah pelindung konstitusi. Jangan lupa kekuasaan Anda semua, hai para hakim konstitusi, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena Anda semua sudah berjanji di hadapan Tuhan. Dan kita tahu ketua Mahkamah Konstitusinya adalah orang yang sangat tahu bagaimana beragama. Dengan background ilmu pengetahuannya, dengan tradisi dan lain sebagainya. Jadi kalau menjadi alat atau centeng dari kekuasaan, mau diatur oleh kekuasaan, maka pertanggungjawabannya sangat pasti berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Anda tidak peduli lagi. Karena Anda hanya berpikir bahwa bagaimana mempertahankan kekuasaan dan menikmati kekuasaan tersebut selama mungkin. Dan untuk itu MK sudah mendapatkan yang namanya gratifikasi. Yaitu DPR, pembentuk undang-undang, itu memberikan perpanjangan jabatan dari 5 tahun menjadi 15 tahun dan atau pensiun pada usia 70 tahun. You can imagine, ya, my friend, Saldi Isra terpilih pada tahun 2016, harusnya masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 kemarin. 2017 dia terpilih dan harusnya berakhir pada tahun 2023 ini atau tahun lalu ya berakhirnya. Sepertinya 2016, berakhirnya 2022, tapi karena perpanjangan masa jabatan itu, maka menikmati jabatannya lagi selama 9 tahun berikutnya lagi. You can imagine, tidak ada pejabat di Republik ini yang bisa duduk dalam kursi empuk kekuasaan tanpa diganggu gugat selama 15 tahun. Walaupun saya dengar-dengar yang namanya DPR akhirnya merasa mereka kecolongan sendiri dengan apa yang mereka putuskan dan mereka mau mengubah lagi masa jabatan itu. Tapi jangan lupa MK memiliki power untuk membatalkan undang-undang itu. Jadi undang-undang yang menguntungkan mereka tidak batalkan, yang merugikan mereka bisa batalkan. Nah, inilah power game kita yang menurut saya hari ini orang hanya berorientasi pada kekuasaan, pada kenikmatan atas kekuasaan, tapi tidak berorientasi lagi pada nilai, pada tugas, pada kewajiban, pada tugas-tugas profetik yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sobat era sekalian, saya ingin sedikit memberikan kesempatan kepada sobat sekalian untuk berpendapat. Tapi jangan lupa ya, ikuti perbincangan saya selama 1 jam dengan Gatot Nurmantio. Dia bicara tentang bagaimana capres ke depan, bagaimana TNI, KKB di Papua, bagaimana pula dengan PKI dan lain sebagainya. Jangan lupa ya, tinggal klik saja 1 jam interview saya dengan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dan saya juga tadi membuat polling soal orientasi politik kami ke depan seandainya dia mau mendukung salah satu calon. Incredible 98 kilo ya yang voting, yang ikut polling hampir 100.000. Anies Baswedan 88%, Ganjar Pranowo 5% dan Prabowo Subianto 7%. Jadi saya agak sedikit malas melakukan polling di RH Channel karena yang menang pasti Anies Baswedan. Tapi coba nanti kita lihat ya perintilannya misalnya. Menurut Anda mana tokoh di bawah ini yang punya komitmen anti korupsi dan
diperkirakan mampu melakukan pemberantasan korupsi. Mana yang punya wawasan internasional dan bisa mendongkrak nama Indonesia. Mana yang lebih merakyat dan lain sebagainya. Nanti kita lihat siapa yang dianggap unggul oleh Sobat Era sekalian. Jadi walaupun votingnya di RH Channel, berikanlah pendapat seobjektif mungkin. Karena objektif itu lebih baik. Karena kita ingin memilih pemimpin yang terbaik di antara kita. Bukan pemimpin yang hanya karena kita punya ideologi atau orientasi yang sama, tapi yang terbaik. Ya, jadi be the best. Ya, pilihlah yang terbaik. Ya, pilihlah yang baik, kata JK. Oke, kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Semoga Jokowi dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya apa nggak paham saya. Maksudnya hidayah untuk menjadi the founding father of the father of democracy, yaitu menjadi presiden yang menjaga netralitas dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Nah, cuman kadang-kadang pendukung-pendukungnya menjerumuskannya untuk menjadi pemimpin atau presiden yang partisan, itu yang jadi masalah. Kemudian jangan sampai PKI dikasih ruang ya. Dari 2014, 2019 juga sudah curang. Kalau sekarang 2023 curang lagi, perang. Luar biasa. Saya setuju Bang, satu kali perhitungan nasional. Iya, kalau kita mau menang gitu ya, mau jujur, demokrasi dikebiri dan rakyat dilecehkan di rezim sekarang. Ya makanya Pak Anies ditakutkan karena ingin perubahan. Kemudian kami orang yang membuat sistem, sambil ketawa-ketawa. Maksudnya apa ini? Sudahlah Bang Refli, kita langsung ke poin revolusi total saja. Ini revolusi total itu ada dua kata revolusi ya. Ketika kita bilang revolusi jangan lupa Presiden Jokowi juga menggunakan terminologi revolusi. Ya. Jadi revolusi total, revolusi mental, revolusi akhlak. Itu maksudnya adalah perubahan yang substantif, perubahan yang radikal, perubahan yang betul-betul mengubah apa yang buruk ya menjadi yang baik. Itu revolusi. Tapi kalau reformasi ya itu perubahan yang sifatnya gradual, yang tidak terlalu revolusioner. Walaupun kalau kita baca kamus reformasi itu juga perubahan yang signifikan juga tentunya. Oke, apalagi ya? Buktikan 2024 mana yang kuat. Ya, bukan soal mana yang kuat, karena kalau kita bicara mana yang kuat, bisa jadi kemudian kekuatan itu karena didukung oleh kekuatan finansial, kekuatan institusional alias kekuasaan. Yang kita inginkan adalah mana yang didukung oleh rakyat secara genuine. Genuine itu artinya adalah mereka memilih dengan kesadaran penuh bukan karena pengaruh uang. Jadi bagaimana caranya? Ya jangan money politics kalau mau fair dan demokratis. Jadi kalau tidak ada money politics maka orang akan memilih secara genuine, lebih genuine. Karena dia punya otonomi untuk memilih. Toh dia tidak mendapatkan keuntungan singkat apa-apa ketika memilih. Kecuali keuntungan masa depan, kalau dia memilih pemimpin yang benar, yang baik, maka insya Allah negara ini dibawa ke dalam suasana baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebagai penutup saya ingin mengatakan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang dikatakan Denny Indrayana, yang dia dapatkan dari seorang pejabat tinggi, ya itu tidak terbukti atau tidak terlaksana kalau memang ada oknum-oknum pihak-pihak yang ingin menskenario dan melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.